Jalan Mati via bagiku bukanlah dolorosa sebuah kekalahan, saat melainkan diusah. sebuah pernyataan. Seorang Kisahnya tak sudah berdosa selesai dia tuntaskan. disalibkan, Sementara aku masih terus dicaci berjalan, dan dihina, mati bagi setiap jiwa adalah diteriakan pembebasan, kematian. dan perasaan yang membuat adalah kelegaan. Syukur kepada Tuhan. Dia disiksa Akhirnya dan lepas juga didera, semua beban. dicambuk, Lalu muncul pertanyaan, mahkota kapan kita dapat giliran? ada Kita tidak pernah kepalanya. tahu. Mungkin Di menunggu pikunya kita memantaskan salibnya, dia jaga melangkah perbuatan menuju badan memindahkan. Kalvari. Jika tanpa itu, Jalan bekal via apaan? dolorosa, jalan penderitaan. Tantang Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Shalom dan selamat Jumat Agung bagi kita Jemaat Tuhan GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kematian. Kata ini seolah sekarang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena di masa corona ini, pemerintah tiap hari mengumumkan, memberitahukan berapa orang korban jiwa karena virus COVID-19 ini. Dan kita kemudian menjadi sangat alergi dengan berita ini. Banyak orang bahkan mengaku tidak mau lagi
mendengar berita-berita buruk tentang COVID-19 ini. Karena selain membawa efek buruk bagi kesehatan jasmaninya, juga membawa efek yang tidak baik bagi pikirannya. Dia menjadi stres sehingga menstop semua berita-berita yang tidak enak dari masalah COVID-19. Dan tentu kita terus mendoakan agar orang-orang yang terjangkit cepat lekas sembuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kematian adalah sesuatu yang pasti. Dia sudah ada dari sejak awal sejarah dunia ini. Tapi kita tetap kadang merasa anti dan berusaha menyangkal bahwa itu ada di dalam kehidupan ini, dan itu pasti. Seorang teman saya menuliskan suatu puisi yang indah sekali tentang kematian. Dia katakan begini, "Aku tak pernah menangisi kematian. Mati bagiku bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah pernyataan. Kisahnya sudah selesai dia tuntaskan. Sementara aku masih terus berjalan. Mati bagi setiap jiwa adalah pembebasan, dan perasaan yang membuar adalah kelegaan. Syukur kepada Tuhan, akhirnya lepas juga semua beban." Lalu muncul pertanyaan, kapan kita dapat giliran? Kita tidak pernah tahu. Mungkin menunggu kita memantaskan diri dulu, menjaga perbuatan raga, mengindahkan jiwa. Jika tanpa itu, bekal apa yang akan kita bawa? Seperti tekad para perantau, pantang pulang jika belum kaya. Aku pun tak ingin kembali dengan tangan hampa. Puisi ini dituliskannya memang pada konteks karena beberapa hari yang lalu seorang musisi terkenal di Indonesia, Glenn Fredly, telah meninggal dunia. Dan di akhir puisinya, teman saya ini menuliskan pulang dengan bangga. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa teman saya itu menuliskan kalimat pulanglah dengan bangga? Karena menurutnya musisi itu, almarhum Glenn Fredly itu telah meninggalkan karya-karya yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ketika dia akan pulang kembali kepada bapaknya, dia sudah meninggalkan karya-karya yang manis, yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan meskipun itu adalah untayan kalimat ya, untayan puisi, terdapat rangkaian kalimat-kalimat yang indah untuk mengenang seseorang yang dia kagumi, tapi saya pikir kalimat-kalimat itu dapat kita terima dan dapat memiliki makna yang dalam, sebagaimana kita juga telah menikmatinya melalui karya pelayanan Yesus selama di dunia ini. Yesus telah meninggalkan karya-karya yang manis yang dapat kita ingat dan kita teladani. Meskipun dia hanya hidup sampai 33 tahun saja, sangat muda. Tetapi dalam waktu kehidupannya yang begitu singkat, Yesus telah menorehkan begitu besarnya pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang sampai bahkan 2000-an tahun sampai sekarang kita tetap mengingatnya dan menikmati karya manisnya di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga itulah yang kita teladani. Yesus yang telah disalibkan itu bukan karena kebodohan seperti yang dikatakan banyak orang, tetapi karena dia memiliki tujuan yang mulia. Dia ingin menyelesaikan tugasnya,
Meskipun dalam menyelesaikan tugasnya, dia harus melewati jalan kesengsaraan, via dolorosa, sampai pada kematiannya. Tetapi itu bukan menjadi halangan bagi Yesus, karena tujuannya adalah tujuan yang mulia. Kematian Yesus disebut sebagai persembahan yang terbesar. Dia mati karena dia ingin memberikan kehidupan bagi seluruh ciptaan ini yang sudah terperosok di dalam dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari sini kita boleh melihat bahwa Yesus telah menunjukkan buah pekerjaannya walau menjalani masa-masa sengsara. Sehingga seperti di ayat 46, dia menyerukan, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu kalimat ini adalah kalimat seruan, karena sakit yang ditanggungnya sudah sampai pada titik yang paling tinggi, sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari kisah kematian Yesus? Kita yang sudah menerima kitab suci secara utuh, tentu kita sudah mengerti bahwa Yesus mati bukan karena dia kalah oleh kematian itu, melainkan dia mati karena dia memenangkan kehidupan. Dari sini artinya kita tidak perlu lagi menangisi kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi seperti perkataan Yesus kepada orang-orang yang ada melihat dia, kepada Maria, jangan tangisi aku, jangan ratapi aku, tangisilah dirimu, ratapilah dirimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari semuanya, kita tidak perlu lagi menangisi kematian Yesus. Tinggal kita merefleksikan diri dan bertanya, merenung. Yesus sudah mati, tapi ketika dia hidup, dia memberikan buah-buah pekerjaan yang baik, yang mulia. Sekarang aku masih hidup. Bagaimanakah hidupku? Apakah aku bisa berbuah, bisa berkarya, bisa menorehkan keteladanan? Jemaat Tuhan, tampaknya orang-orang Kristen saat ini sedang demam lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di dalam syairnya terdapat kalimat hidup ini harus menjadi berkat. Bahkan ada tertuliskan, Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tentu kalimat itu merupakan permohonan agar selagi kita hidup, kita bisa memberikan karya-karya yang terbaik, yang manis, yang bagus, yang benar, untuk diingat oleh orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Artinya kehidupan di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini memiliki makna, memiliki tujuan yang mulia. Ya Bapak Ibu, tentu kita ingin itu terjadi agar ketika nanti kita pulang kembali kepada Bapa, kembali kepada pemilik kita, kita bisa pulang dengan bangga. Namun memang tentu untuk menjalani hidup dengan tujuan-tujuan mulia akan selalu kita temui jalan kesengsaraan itu, via dolorosa itu. Karena dunia ini tidak suka dengan tujuan-tujuan mulia. Tetapi kita tidak ditaklukkan oleh dunia itu. Dan meskipun kita mengalami via dolorosa, kiranya kita memandang pada salib Yesus
dalam memikul salib kita masing-masing, sehingga kita dimampukan. Sama seperti apa yang Paulus katakan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya firman Tuhan di dalam Jumat Agung di tengah-tengah peribadahan di rumah masing-masing ini memberikan sukacita dan refleksi iman yang hidup bagi kita seluruhnya. Amin. Tuhan memberkati.